Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melihat putusan pengadilan terhadap Ferdy Sambo yang memutuskan hukuman mati untuk saudara Ferdy Sambo. Ya, yang menurut saya putusan ini belum begitu memenuhi ajas hukum. Ajas hukum artinya terkait dengan keadilan dari penegakan hukum yang ada di peradilan tersebut. Dan saya melihat bahwa saudara Ferdy Sambo ini dengan cara terpaksa divonis hukuman mati, padahal kalau saya baca dari pledoi-pledoi yang dilakukan oleh pembacaan pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Ferdy Sambo, sebenarnya hakim ini juga bisa memutuskan hukuman Ferdy Sambo yang ringan karena ada beberapa peristiwa hukum yang dituangkan dalam eksepsi, nota pembelaan-pembelaan lainnya seperti pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada Ferdy Sambo. Ini yang mengarah kepada pasal 49 KUHP. Pasal 49 KUHP, Ferdy Sambo terguncang jiwanya karena istrinya diduga dilecehkan secara seksual oleh almarhum, ya diduga dilecehkan oleh Brigadir J, ya, oleh almarhum Brigadir J, diduga. Nah, ini isi-isi pledoi, eksepsi dan lain-lainnya ini harusnya dipertimbangkan juga oleh hakim karena kejiwaan Ferdy Sambo terganggu akibat daripada pelecehan seksual tersebut. Karena istri itu bagi aparat kepolisian, bagi siapapun itu adalah mahkota, separuh nyawanya dan separuh harga dirinya di dalam hidupnya yang perlu dibela oleh dia dan perlu dipertahankan hak asasinya oleh sang suami atau individu laki-laki. Artinya di sini dengan adanya pelecehan itu Ferdy Sambo terganggu dan merasa dia itu sudah gagal menjadi suami yang menjaga istrinya dengan efektif gitu. Nah, hal ini pun yang bisa menjadikan pertimbangan hukum hakim. Sebenarnya hakim tidak boleh memutuskan ini berdasarkan intervensi, berdasarkan opini masyarakat yang ada berkembang di tengah masyarakat ya Indonesia. Artinya hakim juga memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan ajas kemanfaatan hukum, ajas keadilan. Artinya di sini saya rasa putusan hakim yang saat ini diputuskan hukuman mati itu belum adil menurut saya karena dilihat dari pokok perkaranya adalah pembunuhan ya, tidak melebar kepada perkara-perkara lain yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tapi ini pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut saya hal yang tepat saat ini adalah pengacara dari Ferdy Sambo mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia, memberikan penjelasan bahwa Ferdy Sambo telah melakukan pembelaan terpaksa terhadap dirinya sesuai dengan amanah pasal 49 KUHP. Pembelaan terpaksa akibat harga dirinya dilecehkan. Dan Presiden Jokowi juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan khusus tentang jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap negara ini selama dia melakukan kedinasan. Artinya di sini gerasi itu tepat sekali. Bila perlu kita ajukan abolisi dan amnesti kepada putusan pengadilan tersebut. Tentunya setelah Pak Jokowi mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Makanya segera pengacara ini ajukan gerasi, jangan banding. Ajukan gerasi untuk meminta agar Ferdy Sambo diringankan hukumannya atau mungkin dibebaskan karena pasal 49 tadi. Pasal 49 KUHP tadi menjadi acuan terganggunya jiwa Ferdy Sambo karena istrinya sebagai belahan jiwanya itu telah dilecehkan. Karena bagi seorang TNI atau Polri atau bagi seorang laki-laki, harga diri laki-laki itu ada di sebagian jiwa wanita, istrinya yang dinikahkan olehnya secara sah dan dirawat olehnya selama ini. Artinya di sini kalau memang alasan itu bisa dijadikan acuan, maka ajukan segera gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Jangan ajukan banding. Karena kalau banding itu hal yang sia-sia kalau menurut saya. Pada saat hukuman ini divonis hukuman mati. Artinya di sini segera ajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia, bila perlu ajukan abolisi dan amnesti. Terima kasih banyak dari saya, itu aja saran saya untuk para pengacara Ferdy Sambo. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih.